Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini Bunda masih bisa menemani anak-anak belajar di rumah. Hari ini kita masuk tema profesi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Kali ini yang pertama Bunda akan bimbing berdoa untuk yang agama Kristen, yang Muslim jadi patung, hap. Yang Kristen sikap berdoa, sret, sret, sret. Ya Tuhan, terima kasih atas pemberian rezeki kesehatan pada pagi hari ini. Berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara kami, serta agama kami. Amin. Nah, sekarang Bunda akan bimbing doa untuk yang beragama Muslim. Yang Kristen jadi patung, hap. Yang Muslim sikap berdoa, sret, sret, sret. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah berdoa seperti biasa, kita syair masuk sekolah dulu ya. Rajin sekolah pangkal pandai, rajin belajar makin cerdas. Kalau belajar tidak boleh berantem, selalu rukun disayangi Tuhan. PAUD Kartika dan Zipur 10, sehat, cerdas, dan ceria. Sayang ayah ibu, hormatilah guru, cermin pribadi yang mulia. PAUD Kartika, hore, hore, yeay! Hari ini kita masuk tema profesi. Profesi atau pekerjaan, nah seperti yang kita ketahui bersama, profesi atau pekerjaan ada bermacam-macam ya. Nah, ada profesi atau pekerjaan sebagai pedagang, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai polisi, ada lagi guru, ada juga dokter, perawat, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Nah, kesemua pekerjaan ini kita wajib menghormati karena semua pekerjaan ini adalah pekerjaan yang halal dan tidak merugikan orang lain. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini tentunya memiliki peran dan fungsi masing-masing. Contohnya, pekerjaan sebagai petani, tugasnya menanam padi, menanam sayur, menanam tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan untuk makanan sehari-hari. Apa jadinya jika tidak ada petani? Kita mau makan apa? Nah, seperti halnya pedagang, pedagang ini juga memiliki peranan yang penting terhadap kehidupan kita. Pedagang ini bertugas menyediakan barang-barang kebutuhan kita untuk kita beli. Nah, sehingga terjadi simbiosis saling menguntungkan antara kita sebagai pembeli dan juga pedagangnya. Nah, pedagang dapat untung, kita dapat barang yang kita inginkan. Nah, hari ini kita akan membahas subtema aparat negara. Seperti yang anak-anak tahu, aparat negara di negara Republik Indonesia ini ada dua ya, ada dua instansi besar. Yang pertama ada TNI, kemudian yang kedua ada Polri. TNI kepanjangannya Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan Polri kepanjangannya Polisi Republik Indonesia. Nah, kedua instansi ini bertugas sangat penting untuk menjaga keutuhan negara kita. Nah, masing-masing dari kedua instansi ini
mempunyai peranan masing-masing juga yang sangat berbeda tentunya. Kalau TNI, dia bertugas menjaga kedaulatan Republik Indonesia, menjaga negara Indonesia dari serangan-serangan negara lain. Sedangkan kalau polisi tugasnya melindungi hukum agar berjalan sesuai undang-undang yang telah ditentukan. Nah, polisi ini juga bertugas menjamin keamanan setiap warga negara Indonesia. Nah, sangat berbeda ya tentunya. Kalau tentara tadi menjaga kedaulatan dan menjaga perdamaian di seluruh wilayah Nusantara, di seluruh wilayah Indonesia tentunya, agar tidak ada negara-negara asing, negara-negara lain yang menyerang negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dia tadi kedua tugas pokok polisi dan tentara yang tentunya sangat berbeda ya, tapi kedua tugas dari kedua instansi tersebut tentunya saling berkaitan satu sama lain untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, di antara anak-anak siapa yang ingin bercita-cita menjadi polisi? Kalau yang mau jadi tentara, ada tidak? Oke, tentu ada ya, anak-anak hebat semua. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ya. Hari ini kita mau bermain maze tulisan polisi dan tentara. Anak-anak siapkan dulu peralatannya. Nah, ambil kertas yang telah dibagikan kemarin, baik kelas besar maupun kelas kecil. Ambil kertas yang ini ya. Nah, kalau yang untuk kelas kecil, ini yang tulisannya besar-besar. Kalau untuk yang kelas besar, yang tulisannya huruf abjad kecil. Sudah disiapkan? Nah, kira-kira seperti apa contohnya? Kita simak video berikut ini. A makes the sound of A, B makes the sound of B, 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 C makes the sound of K, 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 D makes the sound of D, D, D. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. E makes the sound of E, E, E. F makes the sound of G makes the sound of G, G, G. H makes the sound of Sing this song so you don't forget how to say the. Nah, sudah cukup jelas contohnya? Nah, sekarang Bunda kasih contoh satu saja untuk yang kelas besar terlebih dahulu. Contoh, nah di sini ada gambar yang polisi, tulisan polisi ya. Nah, anak-anak tugasnya cari di antara kata-kata yang tidak beraturan ini, huruf-huruf yang tidak beraturan ini, nanti hubungkan mana yang bisa dibaca menjadi tulisan polisi. Nah, contohnya ada di paling atas ini, polisi. Kita coba eja dulu. P-O-Po, L-I-Li, S-I-Si, dibaca polisi. Nah, contohnya kan sudah ditulis di paling atas. Sekarang tugas anak-anak cari kata polisi di antara kata-kata yang diacak di kotak sebelah sini. Bunda kasih contoh. Bunda sudah ketemu satu, polisi, ada di sini. Nah, kita tarik garis, kita coret tulisan polisi. Bunda ketemu satu, Bunda kasih garis. Nah, polisi, cocokkan dengan yang di atas. Nah, karena tadi ternyata kameranya terbalik, di sini Bunda akan ulangi supaya lebih jelas ya. Nah, kita coba belajar membaca dulu tulisan yang di sebelah atas ini. P-O-Po, L-I-Li, S-I-Si, dibaca polisi. Nah, tugas anak-anak silakan cari di kotak ini
mana yang tulisannya persis dengan tulisan di baris paling atas ini. Nah, sebagai contohnya Bunda kasih contoh 1, Bunda sudah ketemu 1. Nah, nanti yang bisa dibaca kata polisi, nah tarik garis, hubungkan. Nah, seperti bisa juga nanti tidak harus mendatar ya, bisa menurun, bisa ke atas, bisa menyamping. Nah, tugas anak-anak cari kata polisi di antara kata-kata di kotak-kotak ini. Oke, baik. Sudah cukup jelas. Nah, begitu juga dengan yang tentara. Nah, ini untuk yang kelas besar ya. Nah, tentara, Bunda kasih contoh 1. Kita belajar membaca dulu. T-E-T-N, ten. T-A-T, R-A-R, dibaca tentara. Nah, cocokkan dengan tulisan di baris paling atas ini, yang mana yang cari satu-satu hurufnya yang mirip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf yang harus sama dengan tulisan yang di atas. Nah, Bunda di sini sudah ketemu 1 ya. Ini ada huruf T. Samakan T. Kemudian ada E. Kemudian ada N. Ada T lagi. A sama ya. Kemudian ada R, ada lagi A. Jadi ada 7 huruf yang sama dengan tulisan yang di atas. Nah, berarti ini sudah ketemu 1. Nanti tugas anak-anak cari lagi yang lain yang sama dengan tulisan di atas ini. Kemudian hubungkan dengan garis. Oke, cukup. Nah, sekarang ganti yang kelas kecil. Nah, kelas kecil tugasnya cukup sederhana ya. Nah, kita belajar membaca dulu. P-O, po, L-I, li, S-I, si, dibaca polisi. Nah, yang menyusun kata polisi, huruf pertamanya apa? Iya, ada huruf P. Nah, cari huruf P. Nah, dari huruf P di pojok sini, nanti anak-anak hubungkan sampai huruf P di paling pojok ini. Nah, seperti contoh video yang tadi Bunda kirimkan. Oke, nanti habis ini Bunda kirimkan lagi, Bunda selipkan lagi. A makes the sound of A, A, A. B makes the sound of B, B, B. C makes the sound of K, K, K. D makes the sound of D, D, D. Sing this song so you don't forget how to say the alphabet. E makes the sound of A, A, A. F makes the sound of F, F, F. G makes the sound of G, G, G. H makes the sound of A, A, A. Sing this song so you don't forget how to say the. Nanti anak-anak bisa mencontoh, hubungkan huruf P dari sini, cari, kemudian hubungkan dengan garis sampai sini. Nah, begitu juga dengan yang gambar tentara. Nah, ini dibaca T-E-T-N, T-A-T, R-A-R, dibaca tentara. Tentara ini huruf awalnya ada huruf T. Nah, tugas anak-anak silahkan hubungkan huruf T, dimulai dari sini, kemudian diakhiri di sini. Nah, hubungkan huruf T sampai dari sini sampai sini harus terhubung dalam satu garis. Oke, itu saja Bunda kira sudah cukup jelas. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Nanti jangan lupa tugasnya tadi hasilnya difoto kemudian dikirimkan ke grup ya. Nah, sebelum kita akhiri,
Bunda mau tanya dulu, di antara anak-anak ada tidak yang ingin bercita-cita menjadi polisi atau tentara? Oke, tentu saja banyak yang mau ya. Nah, untuk anak-anak yang ingin bercita-cita menjadi kedua aparat negara ini, anak-anak harus selalu rajin belajar, rajin berusaha, serta rajin berdoa. Nah, selain itu jangan lupa jaga stamina dan juga jaga kesehatan, terutama mata kita. Jaga mata kita, jangan terlalu banyak main HP. Jangan terlalu sering main HP. Jadi kalau mama sudah minta HP-nya dikembalikan, itu tandanya anak-anak harus stop bermain HP. Nah, sebenarnya mama ini tidak serta-merta melarang ya, bukannya kita tidak boleh main HP, itu bukan. Jadi mama ini melarang tujuannya supaya anak-anak matanya tetap sehat, matanya tidak sakit, tidak minus. Jadi kalau terlalu banyak main HP, nanti anak-anak matanya jadi minus, tidak bisa melihat dari jauh. Jadi mata minus itu dia tidak bisa lihat kalau dari kejauhan, harus pakai kacamata. Tentu anak-anak tidak mau kan pakai kacamata. Nah, itu tadi cukup sekian pesan dari Ibu Guru. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih perhatiannya dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk anak-anak tentunya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.